Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga bahagia, sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan cerita yang datang dari kota Depok. Modus ajak ngopi, malah digagahi dan dihabisi. Kala itu sore hari, Kamis tanggal 18 Januari 2024, warga Sukumajaya, Jalan Saleh Depok, dikejutkan dengan sebuah peristiwa penghilangan nyawi terhadap seorang gadis cantik di salah satu rumah kontrakan. Meski sempat melarikan diri, pelaku sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan ditetapkan status tersangka kepada pelaku. Pelaku sempat melakukan aksi ruda paksa kepada korban yang diketahui mereka menjalin hubungan lewat dunia maya sekitar 4 bulanan. Fakta lain menyebutkan bahwa pelaku terlibat dalam sebuah kasus pencerambulan anak di bawah umur. Lalu, apakah motif pelaku berkenalan di medsos hanya untuk mencelakainya? Dan bagaimana kronologi selengkapnya? Dilansir dari kompastv.com, sebelum fakta kasus ini terungkap pada awal Januari lalu, sebelumnya pelaku telah melakukan tindakan pencerambulan pada 2 korban lainnya. Diketahui korban KRA berusia 21 tahun, seorang mahasiswi di salah satu universitas swasta di Depok, dan dia sehari-hari tinggal bersama kakek dan neneknya. Pak Yanto, ayah korban, mengaku pelaku pernah datang ke rumah nenek korban. Namun, keluarga merasa kurang senang dengan penampilan dan perilaku pelaku yang dirasa kurang sopan. Hingga saat ini kesedihan masih dirasakan oleh keluarga korban. Mereka tidak menyangka harus kehilangan putrinya di tangan pelaku. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra, menjelaskan bahwa mereka hari itu janjian untuk bertemu karena selama menjalin hubungan lewat media sosial kurang lebih 4 bulan dan baru bertemu sekitar 2 minggu, lalu mereka memutuskan untuk pacaran. Pada hari Kamis sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, Argian mengirimkan pesan untuk mengajak korban minum kopi bersama. Pelaku meminta dijemput di rumah kontrakannya. Wira berujar awalnya korban menolak, tetapi akhirnya ia menuruti permintaan pelaku karena terus dipaksa. Kemudian korban bersedia menjemput. Korban diminta masuk ke dalam rumah kontrakan. Selanjutnya pelaku menutup dan mengunci pintu kontrakan dari dalam. Korban lantas duduk di ruang tamu, lalu diminta masuk ke dalam kamar mandi oleh pelaku. Setelah itu, pelaku langsung menarik tangan korban menuju kamar tidur. Tetapi kembali ditolak. Karena korban memberontak dan berteriak, maka pelaku langsung saja mencekrik leher korban dan mendorong ke arah tempat tidur. Sadis banget. Korban yang terus melawan sambil berteriak-teriak, namun Argian masih mengencangkan cekrikannya hingga KRA terkeluar lemas. Jadi korban juga sempat melakukan perlawanan ya sobat, dia mencakar tubuh Argian. Saat itulah pelaku mencerambuli mahasiswi tersebut, lalu mengikat tangan dan kakinya. Supaya tidak melawan, pelaku ini mulai mengikat tangan dan kaki korban menggunakan sarung dan sarung bantal, serta menutupi korban dengan selimut. Setelah melakukan aksi kejinya, pada Jumat pagi 19 Januari 2024, Argian kabur dengan membawa barang berharga milik korban. Dia juga mengirimkan pesan kepada ibunya terkait semua aksi kejinya. Pelaku menginformasikan bahwa di rumah ada perempuan yang sedang diikat. Lalu sang ibu bergegas pulang dan mendapati korban yang sudah meninggal dunia. Salah satu saksi merupakan pemilik kontrakan mengaku sempat mendengarkan suara jeritan seorang wanita. Namun, saksi mengira mungkin itu suara anak-anak yang sedang bermain berkejar-kejaran. Argian kabur ke rumah neneknya di daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Namun semua itu sia-sia, karena petugas sudah berhasil mengamankannya, yang pada hari itu, Jumat pagi, tepatnya di terminal bus Ki Ageng Cempeluk, Kesesi Utara. Pak Wira mengungkapkan Argian memang berencana untuk menggauli kekasihnya saat bertemu, namun tidak ada niatan untuk membuyuh. Fakta lain berkata bahwa Argian banyak sekali mengoleksi video biru. Hal ini yang kemudian menjadi dugaan kuat karakter dia, menjadi seorang penjahat kel.
Selain korban KRA, diketahui ada dua korban lain berinisial N dan NH 23 tahun. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi, menyebutkan N mendapatkan ancaman dan dipaksa untuk melakukan hubungan badan. Dan saat ini tengah mengandung 9 bulan dan dalam persiapan proses melahirkan, ujar Pak Ade Sabtu 20 Januari 2024. Salah satu korban penjerambelan Argian saat ini sedang menuju persalinan, bahwa ketika korban itu masih berumur 17 tahun. Kemudian korban melapor peristiwa yang dialaminya ke Polres Metro Depok. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka oleh Subdit Jatantras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, tersangka mengakui bahwa pernah melakukan pemaksaan dan mengancam pacarnya untuk melakukan hubungan badan. Untuk pelaku sendiri sebelumnya sudah ditetapkan sebagai DPO dalam kasus peruda paksaan sebelumnya, dan pelaku belum bisa ditangkap karena selalu berhasil kabur. Polisi melakukan rekonstruksi kasus penghilangan nyawi KRA di Depok pada tanggal 23 Januari 2024. Keluarga sangat marah dan geram atas kejadian tersebut. Judi Bawan korban mengatakan pelaku harus menerima hukuman matoy sambil mencekak air mata dan menangis. Yudi mengungkapkan bahwa KRA anak yang baik, penurut. Korban dikenal sangat sopan. Dia juga sangat menyayangi adiknya, bahkan keluarganya. Keseharian dikenal sebagai pribadi yang ceria dan suka menolong. Kehilangan korban memberikan pukulan terhebat, pukulan yang sangat berat kepada ibu terutama. Setiap hari dia menangis dan menangis. Dia sangat berharap semoga korban diberikan ketenangan di alam sana dan pelaku diberikan hukuman yang maksimal. Kalau bisa, hukuman matoy, Pak. Nggak bisa lagi berkata-kata, Pak. Inginnya nyawi dibayar dengan nyawi, biar setimpal begitu. Sebagai perwakilan keluarga, Yudi mengungkapkan rasa terima kasih yang begitu besar kepada pihak yang berwajib, karena pelaku yang seperti belut suka lari sana-sini dan menjadi kejar-kejaran sudah berhasil diamankan. Ada 30 adegan rekonstruksi. Sementara itu, pakar forensik Reza Indragiri Amril menilai pelaku peruda paksaan dan penghilangan nyawi mahasiswi tersebut sudah bisa disebut sebagai seorang residivis. Argumentasinya bisa panjang. Kepolisian mengimbau kepada masyarakat luas untuk melapor jika ada korban lain dari sang playboy Argian. Dini Andriani, sang ibu korban, sangat berharap polisi memberikan hukuman setimpal, hukuman yang berat sesuai dengan perbuatan pelaku. Hukum seberat-beratnya ya, Pak, sambil menyeka air mata. Anak saya sebentar lagi mau wisuda, Pak. Sekarang sudah semester 6. Saya sangat bersedih kehilangan dia. Kini atas perbuatannya, Argian dijatuhi dengan pasal berlapis. Yang pertama, dia dijerat dengan pasal 338 KUHP dan atau pasal 285 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Wow, 15 tahun kurungan penjara untuk semua perbuatannya. Bagaimana menurut kalian, Sobat? Apakah ancaman hukuman ini sudah sesuai dengan apa yang sudah ia perbuat? Semoga kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Jangan mau bertemu di tempat yang sepi, apalagi dengan orang yang benar-benar baru kita kenal. Ajaklah beberapa teman atau saudara menemani Anda. Semoga kita dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Sekian cerita kali ini, tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.